Jadi anak yang dibentak, dimarahi karena kesalahan, dia akan menjadi anak yang tidak berani melakukan percobaan. Takut salah, takut dimarahin. Dia akan jadi anak yang pasif aja. Suruh melakukan apa-apa itu serba ketakutan. Bahkan bisa jadi ketika disuruh, misalnya di sekolah misalnya, disuruh sama gurunya, keringat dingin, trauma masa lalu, dimarahin. Oh, cikal bakalnya di situ ya. Makanya penting sekali. Nah, terus gimana mengobatinya? Nah itu, apakah iya sekali bentakan? Mungkin kan ya sekarang ini para orang tua nih lagi nonton kan nggak juga gimana ya, dengan adanya tayangan edukasi kan jarang atau mungkin bisa mengosongkan gelas lah ya, keilmuan dan lain sebagainya. Ada gitu tiba-tiba, oke, gue udah pintar, gue makin pintar gitu. Ya bisa jadi kan pasti kan dia punya masalah lalunya apa segala macamnya yang memang yang masalah-masalah luar biasa, Ustaz. Anggaplah berarti ternyata kita cara ini salah selama ini. Sering bentak, apalagi naudzubillah sering pukul, tabok, gitu-gitu kan. Kita nggak tahu lah. Anggaplah kita semua sekarang sama lah, kita kosong semua ilmunya. Apa yang bisa diperbaiki, Ustaz? Kita recovery. Oke. Cara tata ulang. Cara gimana, Ustaz? Jadi anak yang mengalami gangguan kejiwaan tidak mesti gila. Gila. Iya. Tapi misalnya minder, semangat belajar rendah, itu kan gangguan. Maka di sini seperti halnya anak itu menderita penyakit secara fisik. Jadi gangguan-gangguan kejiwaan, perilaku negatif, itu seperti halnya orang sakit secara fisik. Maka satu yang harus dilakukan orang tua adalah apa? Dia berdoa untuk kesembuhan anaknya. Oh, kasihan deh. Yang kedua, kita harus bersikap lembut kepada anak. Anak sakit masa kita mau marahi? Anak demam muntah-muntah kita mau marahi? Enggak kan? Kita mesti lebih soft, lebih lembut. Yang ketiga, kita harus lebih bersabar. Namanya sakit. Penyakit itu membutuhkan waktu untuk kesembuhan. Tergantung, kalau misalnya sakitnya udah lama ya biasanya butuh waktu lebih lama. Kemudian yang keempat, yuk kita periksa akar masalahnya di mana. Jangan-jangan anak berperilaku negatif sumbernya dari kita orang tua. Dan itu tidak sedikit ternyata terjadi. Seperti yang saya contohkan tadi, anak di kelas caper-caperan sama gurunya. Ternyata sumbernya dari orang tuanya yang tidak memberikan perhatian kepada anaknya. Ya kan? Bisa jadi ketika, kenapa kamu kok minder? Kenapa kamu nggak berani mencoba? Ternyata dia trauma, dulu pernah kita bentak ketika melakukan kesalahan. Iya. Takutnya begitu dia mau coba lagi, dia teringat bahwa nanti gue kalau salah dibentak nih, dimarahin nih. Maka pihak orang tua harus banyak melakukan perubahan. Mungkin gaya komunikasi, ya misalnya seringnya membentak, cobalah dihilangkan itu. Atau mungkin gayanya gaya-gaya formal, seperti di kantor gitu. Cobalah dirubah. Ya, tunjukkan bahwa kita ini betul-betul menyayangi, mencintai anak-anak kita. Terserahlah bahasa cintanya seperti apa, yang penting bisa ditangkap oleh si anak. Jangan sampai kita ini sebetulnya melontarkan bahasa cinta tapi anak menangkapnya lain. Miskom. Ya, seperti tadi misalnya, kita memasukkan anak ke pesantren, baik enggak untuk anak? Tujuan kita baik, tapi anak memahami aku dibuang. Apalagi setelah itu nggak ditengok-tengok tadi. Ya kan? Nah, ini penting sekali membangun komunikasi. Cobalah dirubah gayanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi satu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan pada keluarga itu. Luar biasa. Jadi kelembutan itu membawa kebaikan dalam semua hal.